Ya, baik, kita lanjutkan lagi kajian kita masih tentang seputar penjelasan hadis Nabi, yaitu yang menyatakan wassalatu nur, ya, itu penjelasan tentang salat. Salat itu adalah cahaya, dan dijelaskan dengan panjang lebar yang sudah kita sampaikan pada pengajian sebelumnya, yaitu kecelaan orang-orang yang meninggalkan salat, ya, yang sangat, ya, boleh kita bilang sangat mengerikan, ya, sangat dibenci, ya, dalam agama orang-orang yang meninggalkan salat, ya. Baik, ya, sampai kemarin ada cerita, ya, apa namanya, Nabi Isa, ya, yang melihat sebuah negeri yang sangat, ya, sangat subur, makmur. Namun 3 tahun kemudian beliau melewati lagi negeri tersebut, dilihat sudah menjadi negeri yang porak-poranda, hancur, kering, kerontang. Rupanya, ya, sebabnya adalah itu ada orang yang datang ke negeri itu yang tidak salat, ya, gitu kan? Lalu dia memasukkan satu lagi, mencuci wajahnya di sumber air di negeri itu. Dia pergi ke mata airnya, dia cuci mukanya, lalu karena itu orang yang tidak salat, maka Allah berikan hukuman kering sungai-sungai, kemudian kering semua tanam-tanaman di negeri tersebut, ya, binasa negeri tersebut, ya. Ya, barangkali karena memang umat Nabi dahulu itu seandainya melakukan dosa, azabnya langsung dinampakkan di dunia. Kenapa kalau kita nggak begitu? Nih, banyak juga negeri-negeri orang tak salat, ya, mandi di situ, ya, sungainya. Ya, karena itu tadi, ya, untuk kita umat Nabi Muhammad ini, ya, banyak diberikan tangguhan, ditangguhkan, ya. Ada satu riwayat itu Nabi pernah berdoa kepada Allah, kalau ada dosa umatnya, maka janganlah dinampakkan di dunia, ya, tapi nanti di akhirat, kalau engkau ingin menampakkan di akhirat. Itu ada riwayatnya demikian. Kenapa? Karena ada satu orang yang meninggal waktu itu, ini udah ceritanya, ya, yang waktu meninggalnya itu langsung wajahnya berubah jadi babi, ya. Ditanya sama orang-orang kampung situ, kenapa dia kok jadi babi? Ya, ya, bilang dia baik-baik aja, dia nggak pernah mencuri, nggak pernah bertengkar sama tetangga, ya, nggak pernah berjudi, nggak pernah berzina, semua nggak pernah. Kok bisa begitu? Ya karena juga nggak pernah sholat katanya. Rupanya nggak pernah sholatnya itu yang masalahnya. Ya, semua nggak pernah, sholat juga nggak pernah, sehingga dihukum demikian. Habis itu, ya, didoakan semoga dia dikembalikan ke wajah semula, nantilah kalau mau diazab Allah di akhirat. Itu ada cerita kita dengar. Ya, intinya bahwa dari semua cerita-cerita itu sangat-sangat tercela orang-orang yang mengabaikan salat. Kalau Al-Quran langsung ayatnya tegas kan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, wailun itu apa artinya? Maka celakalah, neraka wel. Ada satu lembah di neraka itu namanya neraka wel namanya, lembahnya Wel. Berbahasa Arab itu kalau ada kata-kata waw dengan ya, itu artinya celaka. Wailun, wail, waw dengan ya. Wai ka'anna, alangkah, ya, ruginya. Ada waw dengan ya di awal, itu dalam bahasa Arab itu artinya celaka. Pokoknya sesuatu yang negatif. Wailun, ya kan? Wai kan? Wai, waw, ya, lam kan? Wai.
Baik, itu pelajaran kita yang telah lalu ya. Kita sambung lagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah, ada satu masalah ya. Halafa rajulun bitalaq. Ini persoalan fikih nih. Persoalan fikih. Ya. Ada seseorang bersumpah ya. Seorang suami, seorang laki-laki bersumpah bitalaq, menceraikan istrinya. Ya. Gitu. Annahu la yadkhulu ala zawjatihi illa fi yaumin mash'um. Bersumpah dia mentalak istrinya bahwasanya dia tidak akan mendekati istrinya kecuali pada hari yang mash'um, hari yang sial. Orang bersumpah gitu. Dia ya, kalau hari yang lain, kalau dia dekati istrinya, jatuh talak dia untuk istrinya. Tapi kalau dia dekati istrinya pada hari yang sial, nggak jatuh talaknya. Dia buat begitu, rangkaian sumpahnya begitu. Kalau dia talak, kalau dia menggauli istrinya di hari yang berkat, kita bilang, jatuh talaknya. Nah, kalau dia mendekati istrinya pada hari yang sial, nggak jatuh talaknya. Berarti kan harus tunggu hari sial dulu kan, baru boleh dekati istri. Kalau enggak jatuh talak kan gitu. Nah, itu namanya ta'liq, ta'liq talak. Talak gantung, talak gantung. Fasala jamaah min dzalika, maka ditanya kepada ulama-ulama tentang hal tersebut. Jadi gimana ini? Karena dia sudah, kalau sudah mengucapkan ta'liq itu nggak boleh dirubah lagi. Cuma ada orang ta'liq talak, mama dia bilang kalau kamu pergi ke rumah itu jatuh talak saya untuk kamu. Dibilang tuh istrinya begitu. Itu selama-lamanya berlaku itu. Nggak bisa diralat istilahnya. Oh nggak jadi. Yang saya bilang kemarin saya tarik balik. Ada tarik balik kalau ta'liq itu berlaku terus. Jadi si perempuan itu harus menjaga diri, jangan pernah ke rumah itu. Ataupun jangan berbuat itu, ataupun jangan berpakaian seperti itu yang ditalik sama suaminya tadi. Sekali dia berbuat langsung jatuh talak. Dan nggak bisa ralat. Nggak bisa dibatalkan ta'liq talak. Nah, itu bedanya ya. Kalau yang lain bisa dibatalkan, orang bersumpah bisa dibatalkan. Orang bersumpah ya. Kemudian dia membatalkan sumpahnya, dia melanggar sumpahnya. Dia bersumpah nggak mau makan pisang goreng umpama. Ya. Habis itu karena dia ingin kali pisang goreng, gimana dia bersumpah nih makan pisang goreng? Boleh dia langgar, boleh. Makan aja pisang goreng, tapi dia harus bayar denda kafarat sumpah. Memberi makan, memberi beras untuk 10 orang fakir miskin 1 kilo ya, ataupun pakaian 10 orang, ataupun kalau dia nggak mampu, miskin kali nggak ada apa-apa, dia puasa 3 hari itu sebagai kafarat sumpah. Kan gitu aja, boleh dilanggar, tapi bayar kafarat. Ini kalau dia bersumpah, bukan bersumpah pun, dia mentaklik istrinya untuk jatuh talak, nggak ada begitu. Nggak ada misalnya dia langgar itu takliknya, dia bayar, dia puasa 3 hari, nggak bisa. Dia kasih makan fakir miskin 10 orang, nggak bisa juga, nggak akan batal, itu tetap berlaku. Nah, gitu ya. Hanya hati-hati kalau mentaklik talak ya. Nah. Baik, kita kembali ke persoalan tadi. Jadi ketika ditanya fasa'ala jamaah an dzalika fa ajabu bi anal ayyam kullaha mubarakah. Ditanya ulama-ulama itu gimana ini? Kapan dia bisa dekati istrinya? Karena dia sudah bersumpah kayak tadi atau mentaklik kayak tadi. Maka dijawab oleh para ulama-ulama pada masa itu, enggak ada hari katanya, karena semua hari berkah, enggak ada hari yang celaka. Enggak ada hari yang sial. Semua baik. Kalau yang sial itu bukan harinya sial, kita yang sial.
Hati sial kita berbuat hal yang tidak baik. Kulluha barakah. Semua hari itu penuh dengan keberkatan. Itu juga sering orang tanya hari baik kan. Hari baik. Ya semuanya baik hari itu, ya kan? Saya mau nikahkan anak kapan hari baik? Ya? Semua baik. Tidak ada hari yang nggak baik. Cuma lebih sunatnya karena ada amalan Nabi itu hari Jumat. Sunat menikahkan, ya, akad nikah pada hari Jumat. Ya, semua. Itu aja. Lebih baik yang ada. Bukan berarti hari lain sial. Saya nikah hari Kamis, hari Rabu, hari Ahad, nggak ada masalah, boleh. Nggak ada hadisnya. Kalau hari ini sial, nggak ada. La tayyarata fil Islam gitu. Tidak ada kesialan dalam Islam. Nggak ada sial. Ada orang mau membangun rumah, ya. Nggak ada cari tungku, tanya hari apa baiknya saya bangun rumah. Nggak ada. Saya mau jualan, hari apa baiknya saya mulai jualan. Nggak ada. Saya nih orang gitu. Ya kita bilang semua hari baik. Oh cuma nanti ada di kita dibilang ini bagusnya kalau mulai sesuatu itu hari Rabu namanya. Karena hari Rabu itu bukannya berarti hari lain siang, itu lebih baik saja karena sudah dicoba kalau hari Rabu seperti orang mengaji ini bagusnya kalau orang belajar itu dimulai hari Rabu. Memang ada dalam kitab Ta'lim disebutkan tuh. Kenapa? Karena hari Rabu itu ada keberkatan tersendiri. Kalau orang mengaji atau belajar itu mulai hari Rabu, maka insya Allah tuntas ilmunya. Gitu. Itu kan? Jadi semuanya baik. Hari ini gimana? Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi ketika mengatakan hari Rabu baik untuk mulai sesuatu seperti orang belajar, dah. Bagaimana hari lain? Baik juga. Gitu jawabannya. Cuma ini lebih baik karena sudah ditajribah istilahnya. Sudah dites lah kalau bahasa kita, sudah diseleksi oleh para ulama, ya. Kalau kita amalkan ini lebih berkah. Gitu. Orang menikah bulan apa ya lebih baik bulan Syawal, gitu kan? Lebih baik bulan Syawal atau bulan Haji, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kenapa? Gitu. Tapi bulan lain gimana nih yang bulan super? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu. Cara kita memberi pemahaman begitu, enggak ada hari sial gitu. Ya. Tempat gitu juga, enggak ada tempat yang sial. Semuanya baik, cuma ada tempat yang lebih baik. Di mana tempat kita berdoa? Di mana saja bagus kita berdoa. Ya. Namun yang lebih baik ada tempatnya di mana? Di masjid. Kayak gitu. Gitu kan? Atau di tempat-tempat yang mustajabah gitu. Tempat lain boleh ada tempat yang siang dan seterusnya begitu. Semua penjelasan begitu, ya. Jadi intinya tidak ada yang sial. Sesuatu sial itu ulah kita sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Di darat di laut karena ulah tangan manusia, dia ulah dosa manusia itu sendiri. Karena dia berbuat sial jadi hancur. Kenapa? Karena negeri penduduknya tidak salah atau bahkan bukan penduduknya, ada orang yang datang ke situ merusak negeri tersebut dengan berbuat maksiat. Itu makanya kita selalu ulang-ulang dimanapun kita berada, jangan ada di lingkungan kita, ya, di kampung kita, ya, orang kita biarkan bermaksiat. Kenapa? Karena sial itu perbuatan dia terhimbas orang lain, diambil keberkatan oleh Allah gara-gara ulah orang ini. Ya, memang kita nggak ikut menanggung dosa, memang kita nggak dosa, tapi berkah kita udah kurang. Berkat tempat itu kan, berkat tempat aku udah pegang, tempatnya na urung pegang maksiat, ternyata biarkan mentah. Bahkan kalau turun azab, naudzubillah, ya, orang-orang nggak salah pun ikut kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, firman Allah. Takutlah satu fitnah, ada azab Allah turun yang tidak hanya menimpa orang-orang bersalah saja, kata Allah. Orang zalim saja, orang-orang nggak berdosa pun ikut
Kenapa? Karena orang tidak berdosa ini membiarkan maksiat, membiarkan kezaliman. Ya, ya, baik. Tsumma sa'ala Syekh Abdul Aziz Ad-Darini. Kemudian pergilah orang-orang sama ulama besar pada waktu itu menanyakan hukum orang tadi. Gimana ini dia sudah bersumpah itu tadi nggak menggauli istrinya itu tadi pada hari sial, ya. Dia pergi pada Syekh Abdul Aziz Ad-Darini ya, gitu, radhiyallahu anhu. Mungkin seorang ulama besar masa itu pada tempat itu. Ya, katanya mau ulama lain nggak ada yang jawab, nggak bisa jawab. Semua hari baik, ya, semua hari berkat, nggak ada yang sial. Faqala hal shallaital yaum shalah. Dijawab oleh apa tadi? Abdul Syekh Ad-Darini. Ya. Oh, mau tanya itu. Tanya sama sini, panggil dia orang tadi yang sumpah tadi. Kamu hari ini ada salat? Hal shallaital yaum shalah? Salat? Ada salat? Qala la. Ya. Enggak katanya. Oh, ada salat subuh tadi? Ngomongnya kan? Enggak. Kalau enggak salat, inilah hari sial. Hari sial harinya apa orangnya? Orangnya kan tadi jawab kan? Kalau gitu, kalau hari ini kamu enggak salat subuh tadi, fadkhul, pergi jumpai istrimu, gauli istrimu, enggak jatuh talak. Karena hari sial ini. Begitu dijawabnya, Pak. Difatwakan hukum begitu. Karena kata dibilang tadi kan sangka mungkin marahnya sama istrinya kan buat sumpah macam-macam kan. Ada orang itu, Pak, ya. Sumpahnya aneh kan tadi. Masa dia bersumpah enggak mau mendukhul, menggauli istrinya kecuali kalau datang hari sial kan marah betul tuh. Kalau suami udah bilang gitu kan udah marah kali itu, Pak. Tapi dia enggak sadar kata-kata itu, dia terperangkap dengan kata-katanya. Kita sebagai suami ini hati-hati kalau ngomong nih. Terperangkap kita. Makanya nggak ada talak sama perempuan, nggak ada taklik talak sama perempuan, ada sama kita laki-laki. Kalau istri yang mentalik talak nggak jatuh talaknya tuh. Istri minta cerai, ya udah minta aja. Kalau selama nggak kita cerai nggak jatuh cerainya. Ya, istri taklik talak, ya. Kalau abang ke rumah itu jatuh talak aku. Ya, iya kan sama kita. Kita bilang. Iya bilang. Dipaksa kita. Kalau enggak ya ini dilempar. Ya, kita bilang kita jangan dilempar aja. Ya, jangan dilempar. Takut dilempar rumah-rumah kan. Takut juga deh. Daripada itu enggak jatuh, enggak ada tali itu. Nah, kenapa? Karena bukan keinginan kita. Paksaan dia. Kita enggak mau karena itu our choice, istilahnya itu pilihan kita. Kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga diberikan hak oleh Allah untuk talak atau taklik talak. Kecuali memang kita suruh bilang sama dia, kamu mau cerai, kamu yang bilang lah, kamu yang bilang. Itu baru jatuh talak. Kenapa? Karena kita suruh. Pak, sama juga kayak kita bilang sama kawan kita atau sama siapa, tolong talak wakil, karena talak itu bisa diwakilkan. Karena dia nggak mau ngomong sama istrinya, marah lagi kan, dibilang sama kawannya, tolong mau pergi jumpa istri, tolong talak dia, talak satu bentar, wakilkan. Pergilah orang ini, dibilang ku talak satu kamu karena disuruh suami kamu. Jatuh talak, jatuh. Sebagaimana kalau nikah boleh diwakilkan, talak juga bisa diwakilkan karena hak kita. Kullu masaha setiap yang sah, atau kaidahnya itu, setiap yang sah dilakukan sendiri maka sah diwakilkan, ya. Ya, kullu ma sahha tasarrufu sahha tawkiluh. Nah, itu kaidah fikih. Setiap yang boleh dilakukan sendiri, boleh kita wakilkan. Udah, dalam akad maksudnya, bukan dalam yang lain, ya. Dalam akad kayak jual beli. Kan boleh enggak kita wakilkan orang beli barang kita? Bisa, ada akad wakilah kan? Tolong ini ada uang, tolong belikan mobil untuk saya minta nih. Kamu pergi Jakarta, mobil ini uangnya. Salam namanya, salam namanya. Jual beli pesanan, lagi dan sebagainya lah, ya, termasuk nikah. Dia nikahkan anaknya, dia nggak mau nikahkan ataupun dia enggan atau dia takut atau dia grogi, dia wakilkan sama orang, bisa kan?
bisa. Itu pada menikahkan anak lagi dan sebagainya. Baik. Jadi kembali ke tadi, waktu ditanya hari sial biar dia bisa dekati istrinya, ditanya ada sholat nggak hari ini? Waduh, tadi subuh telat bagus jam 8 bangun. Udah kamu sholat sama istrinya. Ini hari sial nih sholat. Itu yang mau bilang dalam cerita ini apa? Waktu orang mencari hari sial, bukan harinya yang sial, tapi orang yang hidup dalam hari itu yang sial. Salah satu yang membuat sial adalah dia meninggalkan sholat. Kesimpulannya, setiap orang yang enggak sholat, maka hari itulah hari yang sial baginya. Itu kesimpulannya. Ya, kapan aja? Apalagi di bulan Ramadan gini Pak. Kayak kita bilang kemarin, banyak orang puasa tapi sholat enggak. Sial itu. Walaupun dia puasa, sial itu. Kenapa? Karena sholat rukun Islam, walaupun juga puasa rukun Islam, tapi satu sama lain harus saling disusun dengan bagus biar tegak di hati yang Islam, ya. Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dia harus tersusun rapi dia. Enggak boleh satu enggak ada. Ya, kecuali pada haji atau zakat bagi orang yang enggak mampu tuh Allah maafkan. Ya, zakat orang enggak mampu, ya udah, ada zakat. Haji orang enggak mampu, ya udah, enggak ada haji. Enggak apa. Tapi bagi yang mampu tersusun dia. Enggak boleh tidak. Satu tercabut semuanya roboh. Gitu. Dan di antara 5 itu yang paling kuat, yang paling dasar pondasinya adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama, pondasi agama. Itu yang paling kuat. Di antara 5 itu salat yang utama. Dan tidak mengerti, dan tidak meringankan yang lain maksudnya, ya. Bukan salat, syahadat dulu. Syahadat, karena itu untuk Islam kita kan, sah Islam dengan syahadat kan, 2 kalimat syahadat. Kemudian baru salat. Ya, baik. Qala fadkhul fa innahu yawmun masyhun alaik. Ya. Fasalatu ya ikhwanana, wahai saudara-saudaraku, salat itulah nur, cahaya. Itulah penjelasan panjang lebar. Salat itu cahaya sampai segitunya. Ya. Sampai pada tataran yang bahkan kemarin disebutkan, ya, terlaknat, mal'un, ya, orang yang meninggalkan salat dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Maka segera bertobat, ya. Tobat untuk melaksanakan salat. Warawat Tabrani, dan meriwayatkan oleh At-Tabrani, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallas salawat al-khams fi jamaah jaza ala sirat kal barqil lami' fi awali zumratis sabiqin. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ya, siapa yang melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, ini dah tambah bonus lah. Jadi salat aja ini dah tambah jamaahnya, ya. Siapa yang salat 5 waktu berjamaah, selalu dia jaga jamaah, jaza ala sirat, maka dia nanti di atas siratal mustaqim, ya, di atas titik siratal mustaqim, dia akan melaluinya kal barqil lami, bagaikan kilat yang menyambar sampai, ya, yang dibilang itu titik yang sangat kecil, yang sangat halus, yang sangat lebih halus dari itu kata kiasannya, dari sehelai rambut, ya, bahkan 7 sehelai rambut dibelah 7 katanya kan, itu lebih tajam dari mata pedang, kan? Itu diibaratkan nanti titik yang sangat mengerikan, yang akan banyak orang jatuh ke dalam lembah neraka nanti, ya. Nah, tapi bagi orang yang sholat berjamaah itu enggak ada, ya, tidak merasakan itu. Bahkan dia kal barqil lami, bagaikan kilatan, apa itu, ya, kilat menyambar, ya. Sekali aja udah sampai ke surga, langsung masuk pintu surga. Sholat berjamaah, ya. Fi awali zumratis sabiqin, bahkan dia akan masuk surga dengan zumratis sabiqin. Siapa zumratis sabiqin? Orang-orang top-top, Pak. Ya, para nabi, para syahid, ya, para aulia,
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu kan orang-orang utama itu yang selalu disebut dalam Al-Qur'an kan. Sebutkan itu golongan yang paling utama itu kan. Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para aulia, termasuk sahabat Nabi, aulia, orang-orang utama lah, ya. Syuhada, orang mati syahid dapat kemuliaan, salihin, orang-orang saleh yang lainnya yang hanya Allah yang tahu derajat mereka. Masuk kita ke situ, golongan itu. Zumratil as-sabiqin. Surah Waqiah ada dua. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya. As-sabiqun as-sabiqun. Orang yang lebih dahulu, ya, daripada orang-orang yang terdahulu. Kita bukan orang yang lebih dahulu, kita bukan orang terdahulu. Kita orang hari ini, dan iman kita nggak akan sama seperti orang dahulu. Ya, seperti imannya, ya, salafus saleh, ya, para sahabat, para ulama, para imam-imam, ya, mazhab dan sebagainya, ulama-ulama besar, nggak ada apa-apanya kita. Tapi Allah masukkan kita dalam kelompok mereka, itu ceritanya, ya, dimasukkan. Memang kan bukan anggota, tapi dianggotakan. Puikan mbak organisasinya, bukan Al-Maidah, tapi di Al-Maidah kan, umpamanya, anggota kehormatan, ya, anggota kehormatan dia, pokoknya masuk dia, itu ada dalam SK, tapi dia bukan anggota harian, ya, alhamdulillah kan, ya, gitu. Di akhirat juga begitu, Pak, ada anggota kehormatan. Kita bukan golongan as-sabiqun, nggak ada apa-apanya kita. Ya. Tapi kalau kita jaga sholat 5 waktu berjamaah, masuk ke situ. Ya. Alhamdulillah, nikmat Allah. Ya, walaupun nanti kalau masuk surga mungkin lain lagi, karena mereka tentu lebih tinggi derajatnya. Nggak ada apa-apa dalam masuk surga. Yang penting kan mau dalami deh. Yang penting masuk ke dalam surga loh, Pak, ya. Sampai ke dalam mau di mana nggak apa-apa. Yang jangan di luar nih, ngeri ini di luar nih. Ya. Ya. Di atas titik siratal mustaqim, ngeri kali ini, Pak, ya. Ngeri kali, sangat ngeri. Ya, sengeri-ngeri yang ngeri, ya. Yang para nabi-nabi pun bergetar, ya. Takut pada Allah pada hari itu, ya. Para nabi-nabi, Pak, takut kepada Allah. Bagi umatnya tuh banyak yang ingkar pada Allah, ya. Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya. Nabi Syuaib, kan banyak tuh cerita tuh. Takut, bukan takutkan dosa mereka, dosa umatnya. Takut murka Allah, terimbas juga, dia takut. Makanya sampai mereka minta syafaat kepada Nabi Muhammad juga. Lebih tenang kan. Nabi-nabi semua dari Adam sampai Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad juga meminta syafaat al-kubra, nama itu. Syafaat yang agung yang hanya ada diberikan oleh Allah, mandatnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Dipercepat hisab manusianya. Karena takut mereka semua di padang mahsyar ngeri kali. Bercepat hisab. Yang masuk surga, yang masuk neraka. Kenapa? Karena kalau belum jelas begitu, yang calon masuk surga pun takut, Pak. Ya, karena belum tahu nasib ini, neraka surga nih. Kita suasana mencekam nih, Pak. Gimana? Kan kita bilang, ini gara-gara orang ini semua, kita juga begini kan gitu, Pak. Gitu. Gara-gara ada satu mobil macet di depan, semuanya macet satu. Udah puluhan kilometer kan gitu, Pak. Yang rusak mobil mana? Mobil yang macet atau mobil yang satu depan? Gara-gara itu satu itu, tapi kita semua udah berjam-jam nih, kan bisa jalan. Ini umpama, ya. Jadi begitu juga. Gara-gara ada orang pendosa ini terhambat hisab, ditahan hisab oleh Allah. Orang-orang yang ingin masuk surga pun terhambat. Makanya inilah yang disebut dengan syafaat yang utama dan pertama yang diminta. Bahkan bukan hanya manusia biasa, bukan hanya kita umat Nabi Muhammad, nabi-nabi lain pun dengan umatnya berbondong-bondong minta kepada Rasulullah Nabi kita untuk disegerakan hisab oleh Allah.
bagaikan bulan purnama yang bersinar. Sinar bulan kan enak dipandang, ya. Gitu. Wassalah, ya. Tamna'ul ma'asi, dah itu kelebihannya. Kemudian salat itu bisa mencegah orang berbuat maksiat. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Salat mencegah dari maksiat, keji dan munkar. Salat. Kalau orang banyak dosa, ya suruh salat, jaga salat, biar tercegah dia pada dosa itu nggak diulang lagi. Masih ulang lagi, suruh salat lagi. Berarti salatnya belum beres tuh, ya? Belum pas salatnya. Karena kalau salatnya udah pas, sudah cukup syarat rukunnya, adab dan sebagainya, ya. Inna salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menjaga orang itu daripada perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau maaf kita bilang kalau ada orang, bukan untuk orang, untuk kita sendiri aja, ya. Kalau kita salat tapi masih suka yang mungkar, yang maksiat, tandanya salat belum beres. Coba, ya. Nah yang hana beres loh mah. Ibaratnya masih ada apa namanya itu? Jaringannya yang masih putus itu. Belum nyambung semua itu. Kalau kita hidupkan listrik, belum on dia Pak, boleh hidup tuh. Berarti ada yang konslet masih. Hah? Kayak gini, kenapa hidup nih? Berarti aman nih. Jalurnya sudah habis, sudah jalur aman nih. Langsung on off-nya jalan, kan gitu Pak? Nah, kita itu juga. On off salat itu jalan bagi kita itu. Artinya apa? Kalau ada yang mungkar langsung tertahan kita. Astagfirullah. Salat jaga kita. Karena Allah yang mengatakan sendiri, tanha, kata Allah, mencegah dia daripada berbuat. Mana ada yang lebih man asdaqu qawlan apa? Man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa perkataannya lebih benar daripada perkataan Allah? Ya? Kenapa? Karena apa yang Allah wahyukan pasti benar 100%. Enggak ada boleh kita ragukan. Ya, sekali lagi. Namun kalau kita temukan orang salat tapi maksiat masih jalan, yang salah orangnya atau salatnya? Orangnya masih salah, bukan salatnya. Artinya dia belum salat dengan benar, dengan khusyuk, dengan sesuai dengan, ya. Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah aku bagaikan kamu lihat aku salat. Ya. Nabi suruh salat kita bagaikan Nabi salat. Baru benar salat kita kayak Nabi salat. Wah, ini berat betul nih. Bukan hanya gerakannya aja Pak, sujud rukuknya bukannya bacaannya, tapi juga hati. Sekarang hati Nabi ada khusyuk enggak? Khusyuk. Berarti kita kalau mau salat benar harus khusyuk seperti Nabi, walaupun enggak sederajat dengan Nabi, tapi ada khusyuk sama kita. Jangan salat mulai takbir sudah menghayal sampai salam selesai hayalan. Berarti enggak mengamalkan hadis Nabi kan? Sallu kama raaitumuni usalli. Kata Nabi kan? Salatlah kamu bagaikan aku salat. Bagaikan itu bukan hanya fisiknya saja, tapi juga hati. Bagaimana hati Nabi? Gitu. Yakin nggak kita kalau Nabi itu khusyuk salatnya? Yakin, pasti. Kenapa? Rasulullah ya, waju'ilat qurratu aini fis salat. Allah menjadikan ketenangan jiwaku dalam sembahyang, kata Nabi. Artinya kalau aku susah, kalau salat udah tenang. Ya? Kalau mau apapun salat itu udah tenang. Qurratu aini. Ya. Tetap pandanganku, maksudnya ketenangan jiwaku maksudnya dalam salat. Ini barangkali yang perlu ya harus kita perbaiki. Ya tentu kita nggak akan sanggup seperti Rasulullah, tapi tolong perbaiki. Salat kita itu berapa persen bisa khusyuknya itu sejak kita mulai salat? Perbaiki. Masih 20%? Nah, tambah lagi. Masih banyak kurang itu. Ya. Tambah lagi. Wasta'inu bis-sabri, ista'inu bis-sabri wassalam. Minta tolong sama Allah. Ya. Dengan sabar, dengan salat minta tolong sama Allah. Biar salat kita benar. Gimana caranya? Ya tentunya minta tolong sama Allah, belajar. Sudah kita belajar bacaan yang benar, Al-Fatihah yang benar, bacaan yang benar, ya, ayat kita yang benar, semuanya lah kita belajar. Kalau kita enggak mau belajar, kita enggak minta tolong sama Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Firman Allah kan, wahai orang beriman, minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat.
Kita minta tolong saja, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang khusyuk dalam salatnya, kita kita doa sama Allah, ya, terimalah ibadahku. Tapi kita nggak mau belajar. Gimana tuh? Aneh kan? Aneh. Nggak mau belajar. Itu ibaratnya kuah berlemak, bek bekah. Yang kebaca, kuah berlemak, bek bekah. Dia jangan pakai santan, tapi kuah harus lemak. Masuk akal? Gitu lah. Kenapa? Karena kita disuruh untuk belajar, mengaji, perintah Allah, perintah Nabi ini belajar ini. Ya. Tapi kita doanya panjang betul itu, belajar nggak ada. Oke, wah belum aku bekah. Anak benar kau yang bekna, kau yang benar ni bicara. Tujuh benar melintai bekna. Yang kena sabar dia. Artinya lil wasail hukmul maqasid. Ya, tujuan dan yang menyampaikan ke tujuan sama-sama. Tujuan kita mau ke Medan, yang menyampaikan ke Medan apa? Mobil. Maka harus ada mobil baru sampai ke Medan. Harus ada Honda baru sampai ke Medan. Oh, paling kurang jalan kaki, harus ada kaki sampai ke Medan. Kayak gitu, Pak. Artinya alatnya sama dengan hukum tujuan. Itu. Alat untuk kita dekat dengan Allah apa? Alatnya apa? Alatnya adalah ilmu. Iyalah, secara umum dulu. Semuanya harus dengan ilmu. Ilmu itu alat, ya kan? Ilmu itu alat. Alat apa? Alat untuk dekat dengan Allah. Orang mau dekat Allah tapi nggak mau menuntut ilmu, itulah peribahasa tadi. Melintai bekna, cucuk bela. Ya, baik. Ya, boleh, silakan. Gak apa-apa, ini pun sudah sampai terminalnya nih. Boleh, ini udah topik agak baru sikit. Oke, gak apa-apa, boleh, silakan. Masalah cerai? Kata-kata cerai itu tidak boleh dilakukan. Serius tidak serius tidak jadi. Oh. Ya. Cuma yang saya, kalau orang gila udah jelas. Gila. Orang gila mentalak istrinya. Ya. Ini setengah gila, setel. Orang setengah gila. Jadi setengah talak gitu. Orang setengah gila. Orang mabuk buat atau mabuk karena penyakit dia. Oh, mabuk karena narkoba lah, karena minuman keras. Pulang ke rumah ceraikan istri. Ya. Dan lagi kenapa di ucapan nikah itu boleh berulang-ulang. Misalnya ucapan nikah boleh berulang-ulang. Hanya suruh tidak salah, pasti mengatakan ulang lagi. Sudah ulang maka waket. Nggak sah. Sampai dimandikan pintunya. Tidak sah. Ya. Ya, jadi kalau orang sedih setengah gila, itu nggak ada istilah itu istilah kita, itu istilah sosial. Setengah hukumu baija, kan? Setengah gila itu istilah kita aja. Istilah hukumnya itu gila atau tidak gila, gitu aja. Kalau gila dia talaikan istilah gila itu dia majnun. Arti majnun itu, majnunun itu bahasa Arab ya, artinya majnun itu tertutup akalnya. Jannah tertutupnya, majnunun orang yang tertutup. Jadi ibaratnya akal tertutup ini. Maka dia nggak mikir ya, nggak bisa mikir. Kamu tutup akal, bukanlah majnun, gila. Nah, jadi kalau memang dia waktu dia ucapkan dia memang betul-betul nggak sadar, ya,
dan bukan dibuat-buat, ya tidak jatuh talaknya. Jadi kalau ada orang tadi ceritanya urung sedih, tanya aja sama dia. Waktu kamu ucapkan kamu talak istrimu, kamu sadar nggak? Udah ke bilang, pukul dia bilang. Itu udah jatuh talaknya. Beda begah panina jatuh lagi urung sedih. Jadi itu aja. Oh, masalah dia agak sedikit apa istilahnya terbelakang mental ya, itu bukan persoalan. Penting dia sadar nggak? Itu aja. Consciousness-nya istilahnya kalau bahasa ada, consciousness-nya, kesadaran itu ada nggak waktu dia ucapkan itu? Kalau sadar jatuh, nggak sadar nggak jatuh. Makanya kalau orang marah jatuh talak nggak? Ditanya dulu, ketika kamu ucapkan kata-kata talak sama istrimu ketika marah betul, kamu sadar nggak? Sadar, jatuh talak walaupun marah. Nggak sadar, aku udah nggak tahu lagi di keledro aku. Itu marah, kan? Udah sadar, udah sampai peaknya, udah peak, udah puncak marahnya nggak sadar lagi. Terucaplah talak, itu yang nggak jatuh. Mak yang tahu itu siapa? Hanya dia dan Allah. Maka kita tanya balik sama dia. Nah, sadarkah waktu kata lu waktu kamu talak istri, kamu sadar nggak waktu kamu marah tuh? Sadar saya Pak. Ah, jatuh talak. Oh, saya nggak sadar lagi Pak, udah gelap mata nggak tahu apa-apa lagi soal itu. Entah apa yang saya ucapkan, itu nggak jatuh. Oh, dia berbohong, itu bainahu wa bain Allah. Nggak urusan kita Pak. Urusan berarti kita sudah tahu hukumnya nggak apa-apa. Oh, dia berbohong, itu atas dia dengan Allah. Mana bisa kita intervensi hati manusia kan? Kita kan memutuskan hukum nih. Misalnya ada kejadian itu di kampung kita kan. Gimana nih, udah orang ini udah cerai-cerai nih kan. Nah, kita interogasi dulu suaminya. Jangan istri interogasi, nggak perlu interogasi istri. Gimana geun? Untuk apa? Tanya suami aja. Nggak perlu interogasi istri. Kenapa? Apapun yang ucapkan istri tetap tergantung nanti bagaimana suami. Untuk data tambahan boleh. Tanya sama istri kan. Gimana geun lah kok? Nah, untuk data tambahan. Tapi untuk kepastian tetap ditanya suami. Kalau hakim gitu juga Pak, hakim gitu juga. Ya. Dah, itu satu. Yang kedua apa tadi? Berarti yang kedua orang mabuk ya? Ya sama. Tapi kalau mabuknya dibuat-buat, ini yang nggak sama. Habis dia minum-minum, ya, habis teler-teler, dia pulang rumah sepak pintu, talak istri kan? Nah, jatuh talaknya, walaupun dia nggak sadar. Kenapa? Karena dia muta'addi istilahnya. Muta'addi itu artinya dia sengaja melanggar agama, tahu dia kalau dia minum ini mabuk dia. Dia lakukan juga berdosa dengan perbuatannya dan apapun yang dilakukannya jatuh hukumnya. Diberatkan hukum taglib namanya itu, taglib istilahnya. Istilah fikihnya ditaglib. Dipubrat bahasanya mana? Dipubrat hukum di Allah supaya dia sadar diri. Karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu salah satunya yaitu mabuk. Jatuh talaknya. Kalau mabuk ayan hanya jatuh. Apa di kampung siapa? Nah, itulah imam-imam mabuk tuh kadang. Diperiksa lagi juga imamnya, karena imamnya yang mabuk tuh. Yang asal-asal kita jadi imam nih. Fatwa-fatwa hukum gak jelas, nanti berat akhirat. Ya, kita jadi pemimpin lebih enak jadi wali kota daripada jadi ulama. Kayak surah lain turunnya. Kalau wali kota itu dia pemimpin pemerintahan, dia nggak menanggung. Tapi kalau ulama dia pemimpin ibadah orang. Kalau salah gimana nih manusia nih? Ibadah dengan Allah. Ya walaupun dia berat juga, tapi jangan kita tunggu nih anggap punya salah atau begal dapat hukum sesat kok, dhalun mudilun, sesat menyesatkan. Kalau salah wali kota memerintah, dia sesat dengan pemerintah aja, dengan pemerintahan. Paling hidrol di KPK, hidrol ijazah, tapi urusan ini. Anak urusan dengan malaikat. Secara ini dulu administrasi ya, walaupun secara dia berbohong itu lain lagi. Ya, ini contoh yang saya mau bilang, jangan kita menganggap remeh, Pak. Asal kita udah jadi tungku imun gempung gak pegah aja hukum. Kalau kita nggak tahu, jawab aja saya nggak tahu. Kita tanya lagi sama yang lebih tahu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kata Allah. Ya, jika kamu tidak tahu maka tanyalah. Fas'alu perintah Allah. Tanya sama ahlu dzikri, orang yang tahu. Di semua kitab-kitab fikih jelas disebutkan orang mabuk yang muta'addi, yang sengaja tadi ya,
jatuh talaknya. Jelas tertulis itu. Itu imam-imam mazhab itu, Imam Syafi'i dan murid-muridnya imam mazhab. Apa lebih tinggi ilmu imam kampung sama imam mazhab? Ini cerita Tungku tadi bilang, saya nggak tahu. Dia bilang itu imam kampung kan, mungkin kampung Rusia sana kan. Di Aceh nggak ada kan? Ini menyenang ada Pak Haji. Ya betul, ada juga kadang-kadang ya. Suka begitu. Mengaji nggak ada, ilmu agama sedikit. Karena diimamkan, soalnya dia sudah punya otoritas paling tinggi. Kalau fatwa hukum galak-galak roh gitu, gebet dah. Fatwa kita itu harus sesuai dengan kitab. Kitab itu karangan ulama-ulama mujtahid. Mujtahid itu sudah ada lisensi istilahnya, sudah ada license, sudah ada SIM. Dari siapa? Dari Nabi. Kalau dia salah dapat 1 pahala, kalau benar dia dapat 2 pahala. Jelas itu. Ya, kalau kita bersumber kita muktabar, kita imam mazhab dan turunannya tadi, kalau salah pun salah di sisi Allah tetap dapat pahala 1. Betul 2 pahala. Dilipatkan dengan pahala. Artinya orang yang ikut kitab ulama itu enggak akan masuk neraka. Betul semua, salah betul. Kan beda kan? Imam Syafi'i ada kunut, Imam enggak ada kunut. Kan beda-beda tuh. Mana yang betul nih? Semuanya betul. Insya Allah. Kenapa? Mereka berijtihad dengan ilmunya berdasarkan Quran dan hadis. Ya? Semua betul. Asal dari hasil ijtihad ulama-ulama yang mu'tabar, yang diakui keulamaannya, semuanya betul, Pak. Enggak ada yang sesat. Ya, kita mau pilih yang mana nih gitu, Pak? Kita mau pilih yang mana? Tuh, contoh tadi aja. Semua imam mazhab mengatakan talak 3 jatuh 3. Datang kita ada fatwa, talak lihat jatuh sah. Ya apa ya? Ada benujinya. Dhalul mudillun, sesat menyesatkan. Semua imam mazhab ya sepakat talak 3 jatuh 3. Keluar fatwa kita ya. Imam dadakan. Talak lihat jatuh sah. Ayo, siapa tanggung jawab? Ya tanggung jawab sendiri insyaallah. Orang awam enggak tahu dia. Saya udah tanya sama ustaz, sama Tungku bilang gitu, udah ya tidur lagi sama istrinya. Tapi dari kacamata agama sudah berzina itu. Itu zina yang dilegalkan namanya. Urung kata lihat ayo muolom. Anakku, lihat jatuh sah. Yang lihat parah long ke mana? Berapa kamu ditalak suamimu? 1000. Oh 1000 enggak ada talak, enggak ada jatuh, pulang dulu. Kenapa? Karena dia pakai logika. Talak cuma ada 1, 2, 3. 1000 enggak ada. Padahal kalau kita baca kitab ulama-ulama fikih mengatakan kalau 3 dan lebihnya tetap jatuh 3. Kenapa? 3 aja sudah 3, apalagi lebih 3 gitu. Bukan waktu lebih 3 enggak ada talak. Ini kan fatwa sesat. Ada apa? Ada itu. Saya memang enggak dengar langsung, tapi orang lapor gitu tuh tanya, kami tanya sama Tungku sana, katanya ustaz sana katanya begitu. Ya, suruh tobat aja saya bilang dia. Bukan kita, lihat kita ulama-ulama sudah jelas tegas mengatakan. Gitu. Dah 2 jawabannya. 3 ya pertanyaan. Satu lagi apa tadi? Kenapa diulang-ulang? Sama juga kayak tadi juga tuh. Padahal sudah sah itu nikahnya. Tapi karena ini yang duduk-duduk sini nggak ngerti hukum, diulang-ulang nggak sah. Aku terima nikahmu. Aku terima, harus sambung. Padahal dengan dia ucapkan saja aku terima sudah selesai. Aku nikahkan anakku kepadamu dengan mahar 10 mayang emas tunai. Saya terima nikah anak ayah pada saya dengan mahar tersebut. Titik, selesai. Atau saya terima aja. Oke, saya terima. Kabil tuh kalau saya kabul. Sudah sah sebenarnya itu aja, sudah selesai. Ya terserah lah. Saya nggak mau bilang pengalaman orang, saya bilang hukum. Maksud saya mau bilang tidak ada susahnya ijab kabul nikah itu. Kita aja menyusahkan itu namanya takalluf namanya. Takalluf, tasannu, buat-buat, ya. Yang nggak ada dalam syarak nggak ada itu. Ada pernah saya ikut dulu waktu di Banda Aceh dulu, waktu saya masih kuliah dulu. Ada satu nikah cukup lama, tuh sampai itu darat lintu barunya kan, udah nih kena. Itu pernah malam tuh. Kenapa? Cuma lintu barunya
Enggak dia sambung waktu imamnya mengatakan tunai saya terima ya maju. Hanjitna mesti angin ji. Waktu tunainya tunai. Habis selesai ya, bulang song aja. Nyambaknya bacanya mantung ke alih 7 ke, alih 8 ke bulan tu ya. Muat, kita masih anak-anak bisa ngomong kan? Ya masih mahasiswa tu. Kita iya medang muat je berarti tu. Muruk betul-betul, muruk tu. Itu biru pakai jaket nak pakai jam nak apply saja. Apa-apa lah. Takalluf namanya, takalluf. Artinya yang enggak ada dalam agama diada-adakan, diberat-beratkan. Ya enggak apa-apa. Asal jangan lama fasal aja. Tunai, dah, tarik nafas halih. Kalau nerima enggak gitu, enggak apa-apa. Yang jangan udah rukuk dia sebab dia. Itu yang enggak boleh. Kenapa? Udah panjang. Mualat itu, Pak, ya, selama dia terpisah dalam waktu yang menurut orang ramai itu enggak lama, itu harus sebentar. Boleh, masih bersambung itu. Itu contoh satu, Pak. Jadi kalau Bapak tanya itu kenapa diulang-ulang, jangan tanya sama saya, kenapa disuruh ulang sama dia. Yang saya nggak perlu ulang-ulang. Oh, diulang juga, ya udahlah, anggapnya taukid. Bukan 5 kali nikah. Hari pertama sudah sah itu. Pernah saya tuh nikah anak kumun juga ya. Itu diulang-ulang, besok saya bilang waktu ceramahnya suruh saya ceramah. Saya ceramah sikit lah. Ada kokok situ. Ya, mak, saya ceramah dengan nada bercanda-canda sikit. Saya bilang begini, 5 kali akad kabulnya. Anak kemenakan saya, keponakan saya. Hari ini alhamdulillah nikmat Allah sangat besar. Kira-kira bahasa saya begitu ya. Terus saya ceramah nih Pak Haji. Kenapa hari ini nikah yang cuma 1 kali bisa 5 kali hari ini, alhamdulillah. Enggak apa-apa, untuk mentaukidkan lagi. Berarti betul-betul pernikahan ini sangat kuat ikatannya hari ini. Kenapa? 5 kali mengucapkannya, 5-5-nya sah, saya bilang. Oh, senang semua orang, walaupun tadi udah kena kuakek. Karena udah saya simak, enggak ada masalah. Dari jawabannya udah pas itu, cuma baca-baca. Mungkin enggak salah kuakeknya. Ini saksi-saksinya ini pun pantengon juga sikit tuh. Terlalu memberatkan, Pak. Saksi enggak jelas tahu apa saksi. Kadang enggak ngaji fikih jadi saksi, itulah. Biasa saksi di pengadilan ini saksi. Enggak ada masalah. Memberat-beratkan kali, itu sering kejadian tuh. Ya. Habis itu waktu makan-makannya Pak KUA-nya penghulunya ngomong, ini Tunku tolonglah kami sering-sering lah kasih bimbingan kami ini. Wakilnya minta bimbingan saya. Saya bilang enggak apa-apa gitu ya. Dia sadar juga rupanya. Waktu saya bilang itu kena dia tadi. Mak, saya bilang saya bercanda. Waktu makan-makannya dia hampiri saya. Ini pun di kantor banyak orang yang enggak ngerti Tunku ya. Ya, apa boleh buat kadang-kadang jangan sampai memberatkan orang kita mungkin. Ya, karena secara agama, secara syariat enggak ada masalah. Kita kadang-kadang memang sangat berat. Contoh satu lagi nih, ya kan udah ditanya ya. Waktu zakat fitrah. Ya. Yang wajib ketika zakat fitrah itu, waktu kita beli beras ataupun kita sukat beras untuk kita bawa ke masjid, kita niat di hati. Itu yang wajib. Apa? Ya, kita niat di hati, ya Allah ya Tuhanku, kira-kira begitu ya. Ini zakat fitrahku dan dengan istri dan 7 orang anakku semuanya. 9 orang, apa nih ya? 9. Dah, kita pisahkan. Kita niat yang kita angkat ini zakat fitrah yang Allah wajibkan. Dah, niat di hati kan, kita niat puasa kan di hati, niat salat di hati. Kan semua niat di hati. Itu yang wajib. Sampai ke masjid atau ke menasah, ijab kabul sama Pak Imam kayak orang nikah. Mak jajaro lo. Yang Mak jajaro itu bayang mumpung kawin kata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nak mengucap 2 kalimat syahadat lah. Kenapa mengucap belum? Asyhadu an la ilaha illallah. Kayak orang nikah juga ngap. Ya boleh, tapi kan enggak ada sunatnya mengucap 2 kalimat syahadat waktu nikah tu kan. Syahadat loh. Orang Cina ada penikah, orang Islam ada menikah. Yang mai tanya mana, bro, anak mau obat ini hanya puji Islam bukan mau ngucap kata. Enggak ada sebenarnya itu. Enggak ada itu. Itu termasuk ditambah-tambah, tapi okeylah biarin aja, saya enggak publis. Tapi saya bilang enggak ada itu. Enggak ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saya nikahkan. Enggak ada itu. Enggak ada itu yang asyhadu itu enggak ada itu. Tapi saya nggak mau bilang bid'ah lah, karena baguslah daripada dia ucapkan yang lain, nggak mengucapkan. Tapi nggak ada, itu aja. Saya nggak bilang bid'ah, nggak ada aja saya bilang. Nah, ini gitu juga. Waktu ini ijab kabul dengan Pak Imam, waktu bayar fitrah, nah, bagaimana? Nggak perlu
Yang wajibnya niat di rumah sampai ke masjid bismillahirrahmanirrahim ataupun gimana Pak Imam, ini fitrah saya 7 orang. Silakan dibagi-bagikan sesuai dengan ketentuan agama gitu, atau hukum tungku ya, hukum tungku aja. Ada kenapa bijanya matalung pagkuy munggo? Pudun ro. Kita yang 7 ro, makanya tulis 7 ro tapi. Saya bilang begitu ringannya dalam agama ini, sesuatu nggak memberatkan. Cuma mungkin ada kebijakan, mungkin di kampung-kampung dulu ya, dia buat ijab kabul begitu. Mungkin hari itu pun dia baru jumpa sama Tengku Imum kadang. Ya, sekali dalam puasa itu malam nyampung Tengku Imum kan, salam dro, salam ke dari ke. Anda menumpuk 2. Biasa yang Pak jalan, ya. Jadi mungkin ada nilai sosialnya Pak, gitu. Agamanya nggak ada sampai ijab kabul zakat fitrah. Cuma serahkan aja itu amel ya untuk membagikan zakat. Tapi ada salahnya mengatakan itu. Saya nggak mengatakan salah, saya bilang itu nggak bukan hal yang wajib. Saya bilang itu aja. Salah nggak salah. Kalau sudah tradisi begitunya diubah lagi, lanjut aja. Nggak diubah nanti ya, lanjut aja nggak apa-apa, bagus tuh. Ya. Tapi bukan hal yang takluk dengan sah tidaknya bayar zakat. Jangan sampai gini, karena nggak ijab kabul sama Tengku Imum, maka nggak sah zakatnya. Ini yang nggak ada. Itu yang nggak ada. Bahkan kita sendiri boleh antar langsung ke rumah penerima zakat itu, langsung antar ke rumah. Nah, ini zakat saya, udah selesai, nggak pakai amel pun sah juga. Gitu. Bahkan ini kalau kita bilang lebih dalam lagi, sebenarnya kalau kita bilang waktu bayar zakat fitrah yang paling bagus kapan? Yang diamalkan oleh Rasulullah, para sahabat kapan? Sebelum salat Idul Fitri. Berarti ada ngaji kemarin di sana. Ya. Waktu kita keluar pagi mau salat Id, itu bawa beras. Langsung antar ke rumah fakir miskin. Itu waktu yang paling bagus. Yang paling utama itu di situ, paling besar pahalanya. Maka nggak ada orang buat lagi. Kenapa? Ya, karena kita bahkan kalau tempat kita bukan malam hari raya, malam 27, 28, malam hari raya udah tutup pintu masjid. Nggak terima lagi. Ini pantengon juga nih. Minta maaf ya. Nggak boleh. Kenapa? Baru wajib bayar fitrah itu malam hari raya. Itu baru wajib. Yang lainnya ya simpan namanya. Boleh terima, boleh. Yang akan malam 27, malam pertama Ramadan sudah boleh. Mau ngansur Pak kan? Jangan 27 buat pengumumannya. Malam 1 Ramadan enggak boleh. Tapi simpan istilahnya. Kenapa? Karena dia baru wajib fitrah dia orang itu kalau dia masih hidup di malam Ramadan. Seandainya dia 20 sebelum malam Ramadan meninggal, boleh diambil balik fitrahnya. Sama ahli warisnya datang anaknya, mana fitrah ayah saya kemarin 2 guni. Kenapa? Ayah saya sudah meninggal. Kalau meninggalnya tadi sore jam 4. Hari memegang meninggal, belum kena zakat fitrah. Karena orang yang wajib zakat fitrah harus hidup di 2 ujung. Ujung Ramadan, akhir Ramadan, dan ujung awal malam hari raya, malam Syawal. Hidup di 2 ujung baru wajib zakat. Makanya orang yang meninggal sebelum tenggelam matahari atau anak-anak yang lahir di malam Ramadan, di malam hari raya tidak wajib zakat fitrah. Nah, maka saya bilang simpan tadi. Simpan itu. Ada kalau mau ambil boleh diambil sama ahli warisnya beli. Karena udah dulu meninggal, belum malam hari raya sudah meninggal. Nah, ya mungkin ambil lagi sedekah itu lain lagi cerita itu udah bab sedekah lah, tapi belum zakat. Jadi itu yang wajib. Makanya jangan sekali-sekali ya ada pengumuman di tempat pintu zakat nggak terima lagi, sudah malam hari raya. Aduh, ini susah deh Pak. Kalau gitu gini aja. Maka kadang-kadang kan udah nggak pakai amel ya, langsung aja kita antar ke rumah lah. Gitu. Kita ke rumah aja langsung ya. Kita kan mau bayarnya kan pas musim malam hari rayanya. Nah, biar dapat fadilatnya lagi kan, membayar malam hari raya atau pagi hari raya. Ya. Jadi ada 5 hukumnya itu. Hukum zakat fitrah yang pertama boleh ya, sudah boleh. Kapan? Itu tadi sejak 1 Ramadan sampai akhir Ramadan ya, belum malam hari raya, itu hukumnya boleh. Kedua hukumnya wajib. Kapan sudah wajib? Sudah malam hari raya, itu wajib ya Pak, sudah wajib kita ya. Walaupun waktu kita buat waktu
hukum boleh tadi, wajib udah selesai juga. Tapi yang wajibnya malam raya. Sunat, ada sunat tuh yang lebih banyak pahalanya. Sudah wajib, sunat lagi, tambah sunat, wajib tambah sunat. Kapan? Itu tadi kita keluar dari rumah, pergi sholat Id, pergi sholat hari raya. Kita bawa beras ataupun zakat kita kasih sambil jalan ke rumah fakir miskin. Itu waktu lebih bagus lagi. Tapi nggak pakai amel, Pak. Ya, repot juga, Pak. Tapi nanti terlambat ke masjid kan. Tapi itu kalau bisa. Udah berapa? Boleh, jawaz, wajib, sunat. Makruh. Kapan makruh? Habis sholat raya belum bayar zakat. Tapi masih boleh, makruh. Hari itu boleh, jam 4 sore baru kamu jaga. Tiji boleh jaga, puasa lu semayasa. Ada yang sudah pulang orang sholat raya, dia belum bayar zakat fitrah. Masih sah, masih. Tapi makruh. Nah, haram. Satu lagi. Kapan haram? Dia udah dosa dia. Sudah tenggelam matahari, hari raya, sudah masuk hari raya kedua, malam hari raya kedua. Belum bayar zakat fitrah. Ini dia sudah haram, namun dia tetap, walaupun haram tetap wajib bayar. Tetap wajib bayar zakat fitrahnya. Nah, malam kedua dia baru cari orang untuk bayar zakat fitrah, hukumnya wajib, perbuatannya haram. Wah, itu hebat tuh. Perbuatannya haram, hukumnya wajib. Apa yang haramnya? Dia menunda-nunda bayar zakat fitrah sampai sudah habis hari raya pun belum dia bayar, belum masuk hari raya kedua. Apanya wajib? Wajib bagi dia karena dia mengqadha. Hukumnya qadha zakat fitrah. Ada qadha zakat fitrah, Pak, bukan qadha salat aja. Kayak orang salat juga, dia nunda-nunda enggak salat sampai tinggal salat, dosa kan? Dosa, haram. Namun dia salat itu apa hukumnya? Wajib dia salat. Wajib dia qadha salatnya. Dia tunda-tunda, dosa dia. Udah, itu satu masalah dulu. Cuma salat zuhur yang udah dia tinggalkan tadi, ini udah masuk asar nih, apa hukum dia kerjakan tadi? Wajib, qadha. Sama kayak tadi. Ya, baik. Sudah. Ada yang lain? Ya, silakan. Abati seandainya singa kamu mutuah tubuh abati, mutume kalian malam Lailatul Qadar abati kan? Amalan apa yang harus kamu kerjakan ya abati? Dan saat malamnya apa lafaz apa yang harus kami ucapkan ya abati? Malam Lailatul Qadar. Ya, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang paling banyak dibaca Nabi pada malam Lailatul Qadar. Ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang singkatnya gitu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya. Tuhibbul afwa, Engkau senang mengampuni hamba-Mu, fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Itu yang utamanya dulu, Pak. Sedangkan yang lain ya terserah, perbanyak zikir apa saja. Ya. Baca Quran sebagainya, salat malam sebagainya, ya. Enggak ada satu ketentuan harus baca ini, enggak ada ketentuan. Cuma kalau ditanya yang lebih banyak dibaca Nabi itu malam itu udah doa tadi, Pak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, fa'fu anni. Kita ingat sama ayah kita, fa'fu an walidayya. Ampunilah juga ayah dan ibuku ya Allah. Ya. Kita teringat kepada anak kita, wa auladi, wa azwaji, wa zaujati, istri kita, ya, wa ajdadi dan sebagainya. Atau enggak bisa bahasa kita sendiri, ya. Itu intinya berdoa. Malam itu kata itu intinya berdoa, perbanyak doa kepada Allah. Ya. Kalau mau amalan-amalan ya enggak ada batasnya. Kalau mau amalan-amalan khusus yang banyak pahalanya, itu ada dalam kitab tafsir disebutkan la ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Baca 3 kali itu. Siapa yang membacanya itu dia dapat pahala Lailatul Qadar. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya di sebelah kitab Tafsir Sawi, ya. Saya baca disebutkan di situ, siapa yang membaca itu 3 kali, maka dia dapat pahala Lailatul Qadar walaupun dia bukan malam Lailatul Qadar. Apalagi malam Lailatul Qadar. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim.
tiga kali ulang. Ya, mudah saja. Ya. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah, rabbis samawati sab'i wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Dan apalagi amalan-amalan yang memang yang sedikit tapi banyak pahalanya. Baca ya surah idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya 2 kali ataupun 4 kali, karena ada hadis Nabi, siapa yang membaca itu 1 kali maka pahalanya seperti membaca setengah Quran, nisful Quran. Jadi kalau malam Ramadan kita nggak sempat baca Quran panjang-panjang, ataupun karena kita pun bacaannya belum beres kan, baca itu aja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekali baca sama dengan nisful Quran, setengah Quran. Jadi kalau 2 kali kita baca, pahalanya ya sama dengan khatam Quran. Surah Az-Zalzalah, dilihat sendiri di Quran ya. Surah Az-Zalzalah. Dah. Yang lainnya lagi, yang ingat aja ya. Baca surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarunnal jahim. Thumma la tarunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pendek ya, Takasur. Siapa yang membacanya itu 1 kali baca, pahalanya kata Rasulullah sebuah hadis seperti membaca 1000 ayat Al-Quran. Kalau jumlah ayat Quran 6.000 lebih, 7 kali kita baca sudah khatam Quran juga. Kan jumlah ayat Quran 6.300, ada khilaf ulama kan? 6.000 itu. Bukan khilaf beda-beda ayat Quran, bukan. Penempatan ayatnya aja, ayat Quran enggak ada beda, ya. Tempatnya aja beda. Mungkin ada tempatnya khilaf ulama. Di sini berhenti, di sini enggak berhenti gitu aja. Ya, tapi ayat enggak ada berbeda. Baca 7 kali sudah seperti mengkhatamkan Quran juga. Nah, apa lagi? Qul ya ayyuhal kafirun. Baca. Siapa yang membacanya 1 kali, ini hadis ya. Nah, cuma saya enggak hafal matanya, nanti dilihat hadisnya ada tuh, ya. Siapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali sama dengan dia baca rubu'ul Quran. Ta'dilu rubu'ul Quran. Ya. Sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Berarti kita baca 4 kali. Karena 1/4 kan? 4. Genap 1 kali. Jadi 4 kali membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya. Sampai habis ya, 1 kali, 4 kali sama dengan mengkhatamkan Quran. Dah berapa kali khatam Quran malam itu? Kamu dengar kan? Zalzalah tadi 2 kali sudah sekali khatam. Ya kan? Apa tadi? Bukan Al-Baqarah macam ni. At-Takasur, ya. 4 kali, 7 kali sudah sekali khatam. Ya. Kedua kali khatam. Yang ketiga, Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali sudah sekali khatam. Dah 3 khatam malam tu Pak. Yang bilang orang yang ilmu mahal ni. Kalau ditanya aku bilang ya, dah 3 kali khatam Pak. Itu cuma baca tu aja enggak ada habis waktu 5 menit Pak. Subhanallah, hadis Nabi Pak. Hadis. Bukan omelan saya nih, ada dalam kitab tafsir. Kalau mau serius nampak nanti. Tafsir Mu'tabar tu bukan tafsir Aba-aba, tafsir Sawi, Hasyiah As-Sawi, tafsir Jalalain, ya. Syarah tafsir Jalalain. Satu lagi, Qul huwallahu ahad, baca 3 kali. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 1 kali sama dengan 1/3 Quran. Kalau baca 3 kali, khatam. Berapa kali khatam Quran dah? Ada 4 kali khatam. Baca tu lah. Nutuk ada. Ya, kalau kita mungkin bacaan Quran belum pas kali kan, udah amalkan saja ayat pendek tu. Ya, yang ke bahasa Aceh kan, pui dah kalan, gehan dah deji. Ya kan? Ringan kita lihat, berat kita jinjing. Ada bacaan yang ringan Pak. Qul Allahu 3 kali kan ringan sekali, tapi Allah berikan pahala yang besar. Ta'dilu sulusal Quran. Rasulullah yang mengatakan. Apa lagi? Ya. Sebanding dengan sulusul Quran. Juga tadi ada yang setengah Quran, ada yang 1/4 Quran. Ya. Ini bahkan dalam kitab tafsir itu dijelaskan, disuruh amalkan itu, ya. Bagi orang-orang yang mungkin ada lemah dalam beribadah karena dia sakit, ya, karena dia tak apa, umumnya karena pekerjaan sibuk kadang tak apa kan, atau dia musafir dalam perjalanan kan, sampai begitu.
Dikasih solusi gitu, solusi supaya kita jangan dalam malam-malam Ramadan ini ya sedikit amal kita, padahal ya, ya. Apa tuh kan ada hadis Nabi itu ya. Datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Jibril ya, celakalah ya, raghma fi rajulin, kata Jibril, celakalah seseorang ya yang telah datang bulan Ramadan namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Didengar oleh Rasulullah, amin amin amin, 3 kali diaminkan oleh Rasulullah. Artinya begitu hinanya orang yang sudah datang Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Ngapain aja dia selama ini Ramadan ini? Kan gitu Pak, pertanyaan ngapain aja. Begitu sampai Nabi sendiri yang kita kenal, Nabi sangat penyayang pada umatnya, tapi ketika Jibril mengatakan begitu diaminkan sama Nabi 3 kali, amin amin amin. Raghma anfi rajulin jaa Ramadan lam yughfar lah, celakalah seseorang, kata Jibril, yang telah datang Ramadan belum diampuni dosanya oleh Allah. Berarti katanya puka pelaku lah belum puasa ya. Puka muat. Gitu. Makanya kita jangan masuk dalam doa Nabi ini amin amin amin. Yang doa Jibril yang aminkan Nabi kan hebat betul Pak. Yang baca doa Jibril yang aminkan Nabi. Kesal kepada orang yang melalaikan dirinya dalam bulan Ramadan. Karena ini bulan yang penuh ampunan, bulan suci, tidak tergerak hatinya untuk bertobat kepada Allah. Ini yang sangat bunuh. Bukan sial harinya, hari-hari berkat Ramadan. Sial orangnya. Inilah orang sial ini sesungguhnya. Hari enggak sial, mana sial memang hari baik, bulan baik. Orangnya yang sial. Diberi kesempatan taubat, tidak mau dibuka pintu ampunan Allah, semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup. Kan itu tamsilan yang sangat luar biasa Pak. Artinya sebesar-besar ampunan Allah dicurahkan ke bumi ini, tapi kita masih lalai dengan ya pokoknya Ramadan nggak Ramadan sama aja. Mana beda setelan pabrik betul. Modern setelan rogo setelan pabrik, kenapa nggak di-tune up sedikit? Yang sebelum Ramadan malas ke masjid, masuk Ramadan lebih balak. Tune up lah sedikit ya. Baik, saya rasa begitu dah cukuplah. Dah 1 jam 10 menit ni saya lihat jam tadi. Jangan lebih. Ya, sudah 4 pertanyaan dah cukup ya. Insya-Allah nanti kita lanjut lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wa 'allimna 'uluman nafi'ah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana wa li auladina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا